Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan ilmu balaghah khususnya ilmu ma'ani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang adat istifham, yang mana adat istifham itu secara umum terbagi dua. Ada yang menanyakan, ada yang berfungsi untuk menanyakan tasawur, dan ada yang berfungsi untuk menanyakan tasdik. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas yang adat-adat istifham atau alat-alat untuk bertanya, ya, kata tanya dalam bahasa Arab. Yang sudah kita bahas yaitu hamzah dan hal, yang mana hamzah itu bisa untuk tasawur, bisa juga untuk tasdik, sedangkan hal itu hanya bisa untuk tasdik saja. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas adat-adat istifham atau kata tanya dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menanyakan tasawur saja. Jadi seperti tadi disebutkan di awal, maaf bukan dua ya, ada tiga. Jadi adat istifham, kata tanya dalam bahasa Arab, ada yang untuk menanyakan tasawur dan juga tasdik, jadi bisa untuk tasawur, bisa untuk tasdik. Ada yang untuk tasdik saja dan ada yang untuk tasawur saja. Nih, insya Allah mulai pertemuan kali ini kita membahas untuk yang tasawur saja. Kalau selesai hari ini alhamdulillah, kalau tidak ya tentu kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Baik, kata tanya atau adat istifham yang ketiga yaitu ma, dan yang keempat man, yang mana kesatu dan keduanya adalah hamzah dan hal. Ma dan man. Ma adalah adat istifham, maudu'atun lil istifhami an ghairil uqala'i. Jadi ma maudu'atun lil istifhami an ghairil uqala'i. Ma itu maudu'atun, ditetapkan, lil istifham, untuk bertanya, untuk menanyakan, an ghairil uqala. Menanyakan apa? Menanyakan ghairil uqala, menanyakan yang tidak berakal, selain yang berakal. Berarti ma ini digunakan untuk menanyakan segala hal selain manusia. Bisa menanyakan barang, bisa menanyakan alamat, bisa menanyakan binatang, bisa menanyakan tanaman, benda apapun atau apapun selain manusia, itu maka ditanyakan dengan ma. Wayut labu biha, dan ditanyakan dengannya. Jadi ma ini untuk menanyakan yang selain manusia, dan biasanya ditanyakan untuk menjelaskan apa atau untuk menanyakan apa. Yang pertama idhahul ismi, penjelasan nama, atau bisa dikatakan definisi. Idhahul ismi, jadi untuk menanyakan penjelasan suatu nama. Contoh mal asjadu, ma al asjadu. Nah, al asjad itu kan satu kata yang mungkin bisa dikatakan al asjad itu kata yang kurang populer, atau kata dalam bahasa Arab yang tidak sering digunakan, terutama di kita yang tidak berbicara sehari-hari dengan bahasa Arab. Maka kalau kita ingin menanyakan apa arti asjad, maka kita menanyakannya dengan ma. Mal asjadu. Jadi ini untuk minta penjelasan suatu nama atau penjelasan sesuatu. Mal asjadu. Apakah al asjad itu? Fayuqalu fil jawabi innahu zahabun. Maka di yuqalu dikatakan fil jawabi untuk menjawabnya atau dalam jawabannya, innahu zahabun. Al asjadu innahu zahabun. Asjad itu adalah zahab. Nah, kata zahab ini lebih populer dalam bahasa kita yang artinya emas. Jadi mal asjadu, al asjadu huwa zahabun, atau al asjadu innahu zahabun. Asjad itu adalah emas. Nah, itu yang pertama. Jadi fungsi ma untuk menanyakan penjelasan suatu nama atau suatu zat. Baik, yang kedua atau B, au bayanu haqiqatil musamma, untuk menanyakan hakikat yang ditanyakan. Nah, kalau tadi arti saja atau penjelasan satu nama saja, ini untuk menanyakan hakikatnya, menanyakan definisi yang lebih dalamnya. Bayanu haqiqatil musamma, minta penjelasan
tentang hakikat sesuatu yang punya nama. Contoh, masyamsu, apakah matahari itu? Nah, masyamsu, matahari kan bukan manusia, matahari bukan ukola, maka untuk menanyakannya menggunakan masyamsu. Maka jawabannya fayujabu bi annaha kaukabun nahariyun. Jadi kalau dijawab asyamsu huwa kaukabun nahariyun, matahari adalah kaukabun, bintang, nahariyun yang ada di siang hari, bintang siang hari. Ya dalam bahasa Indonesia sih sebetulnya sudah jadi kata baku ya, matahari, matanya di suatu hari. Kaukabun nahariyun. Nah itu yang kedua. Jadi untuk menanyakan hakikat sesuatu. Misalnya kita ingin menanyakan ruh, ya ruh misalnya. Apa itu ruh? Maka kita tanyakan marruhu, apakah ruh itu? Atau kalau kita ingin menanyakan apakah apakah misalnya filsafat itu mal falasifatu, apakah falasifah itu, apakah filsafat itu? Atau kalau kita ingin menanyakan ilmu balaghah itu apa, maka kita tanyakan mal balaghah itu, apakah balaghah itu? Nah itu yang pertama. Jadi itu yang ketiga maksudnya, bukan yang pertama, yaitu ma. Jadi man itu idahul ismi au bayanu hakikatil musamma. Yang ketiga, ma juga bisa digunakan untuk menanyakan sifat au bayanus sifati, bayanus sifat, penjelasan sifat. Jadi untuk menanyakan sifat. Contoh ma khalilun. Nah ini tidak khalil itu kan orang ya, khalil itu orang. Tapi di sini ma bukan berarti siapa khalil. Makanya ma di sini maknanya adalah untuk menanyakan sifat, gitu ya, menanyakan sifat, bukan menanyakan orangnya siapa gitu. Maka menggunakan ma karena karena yang ditanyakan adalah sifat, bukan siapa orangnya. Walaupun ya khalil itu kan ukola, khalil itu orang yang berakal, khalil itu manusia, tapi karena yang ditanyakan sifatnya itu ya sifatnya, maka ditanyakan menggunakan adat istifham ma. Wa jawabuhu tawilun au qasirun masalan, maka jawabannya tawilun. Bagaimana khalil itu? Tawilun, dia tinggi, au qasirun, dia pendek. Contohnya, masalan contohnya. Jadi untuk menanyakan tinggi atau pendek. Atau misalnya ma Ahmadu, bagaimana Ahmad itu? Dijawab misalnya kabirun, gemuk gitu ya, dan lain-lain. Nah itu ma untuk menanyakan sifat. Nah itulah A, B, C, 3 di antara di antara tuntutan yang biasanya ditanyakan dengan ma. Jadi ma itu berfungsi untuk menanyakan tentang sesuatu yang selain manusia. Yang ditanyakan apa saja, bisa penjelasan namanya, bisa tentang hakikatnya, bisa juga tentang sifatnya. Nah itulah ma. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu man. Apa itu man? Nah man maudhu'atun lil istifham. Man itu ditetapkan lil istifham, untuk bertanya juga. Tapi untuk bertanya tentang apa? Wayut labu biha ta'yinul uqola'i, wayut labu biha ta'yinul uqola'i, dan ditanyakan dengan man ini ta'yinul uqola, menentukan atau penentuan al uqola, penentuan orang yang berakal, penentuan sesuatu, penentuan siapa. Kaulika, misalnya engkau menanyakan man fataha misro, siapa yang fataha misro, siapa yang membuka, siapa yang memerdekakan, siapa yang membebaskan tanah Mesir, fataha misro. Jadi sebelumnya kan Mesir itu dikuasai di bawah Fir'aun dan turunannya. Ya, bisa dikatakan anggap saja misalnya ya tidak dikuasai oleh orang kafir. Maka misalnya kita bertanya siapa yang membebaskan Mesir, man fataha misro. Misalnya dijawab siapa yang membebaskan Mesir? Misalnya Amr bin As, kalau yang pertama kali berdakwah membawa Islam dan mampu membuka pintu gerbang Mesir sehingga dimasuki Islam adalah sahabat bernama Amr bin As ya, Amr bin As. Man fataha misro. Nah, jadi yang dijawab adalah orangnya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini orangnya. Atau misalnya man syayyadal haromal akbar. Man syayyadal haromal akbar, siapa yang mendirikan haromal akbar, piramid yang paling besar itu. Nah, piramid yang paling besar siapa? Nah, misalnya Fir'aun keberapa begitu ya.
Atau pertanyaan yang ketiga misalnya waman sayyadal qanatiral khairiyah, man sayyadal qanatir al khairiyah, siapa yang membangun al qanatir, jembatan al khairiyah. Nah, ini tiga-tiganya bertanya tentang tokoh yang ada di Mesir ya. Jadi karena mungkin pembuat buku ini orang Mesir, maka atau penulis kitab ini orang Mesir, maka pertanyaan-pertanyaannya tentang orang Mesir. Ya nggak apa-apa. Intinya man ini untuk menanyakan siapa orang yang memerdekakan, siapa orang yang ya pokoknya tentang orang, seputar tentang orang, tentang ukola, menentukan siapa, maka ditanyakannya adalah dengan man. Nah, saya kira itu saja mungkin ya pertemuan kali ini. Tadinya mau banyak tetapi dua materi ini saja sudah 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan membahas 5, 6 dan ada sampai 11 ya, tentang adat istifham. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada pertemuan selanjutnya. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.